ini sudah kalau dari Jakarta enggak, ini belum tahu persis backgroundnya beliau. Semoga beliau juga termasuk umat yang betul-betul meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Batang beliau Bapak Prasetyo Berata yang kerso yang mau menyempatkan mampir di Sragen yang sebetulnya tidak berarti ini, karena saya mengikuti beliau pada tahun 2016-18. Pada waktu itu saya tidak mengerti yang beliau sampaikan karena saking katroknya saya. Belum juga. Saking katroknya saya. Ya. Saya seorang praktisi, tapi tidak diawali dari akademisi. Ketika mengikuti Mas Pras, itu ya kayak apa ya? Kayak robot dikasih baterai. Jadi ketika casnya, strumnya mau habis, tolak begini. Ya, itu aja. Ingat pada waktu itu saya disuruh apa ya? Pokoknya saya menemukan yang kayak pensil apa ya? Yang bisa dibuat eling-eling gitu aja, kayaknya bambu kayak gitu aja, kayak gitu aja. Selamat datang Mas Pras dan rombongan. Semoga kedatangan beliau memberi berkah di keluarga saya, memberi berkah di usaha saya, memberi berkah di umur saya. Semoga memberi berkah kepada teman-teman yang hari ini hadir dan nanti akan diteruskan rapat lagi soal Pak Presiden setelah ini. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini awal daripada semuanya, awal rezeki yang baik, awal umur yang berkah, umur silaturahmi yang berkah juga. Dan selamat datang, dan saya atas nama pribadi dan keluarga dan teman-teman dalam penyambutan dan semuanya terhadap beliau Mas Pras dan rombongan. Kurang berkenan saya atas nama pribadi dan teman-teman dan keluarga yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, apabila syukur malam ini nanti bisa sare tidur di sini, tempat ada sih sebetulnya, tapi tidak sebagus yang Anda bayangkan. Dan perjalanan berikutnya, semoga Allah selalu meridhoi, Allah selalu melindungi, sehingga apa yang menjadi target tujuan teman-teman Mas Pras sekalian berangkat, yang diniatkan berangkat dalam hal silaturahmi, semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tidak sesuai dengan pikiran kita. Tapi kalau tidak dibutuhkan, nanti jangan-jangan salah. Yang dibutuhkan uang, tapi ternyata dalam pikiran ternyata Allah memberi yang diberikan kesehatan. Dan semoga Allah memberi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan permintaan kita. Nah, sekali lagi saya mohon dengan hormat dan tidak merasa hormat, Mas. Saya dalam hidup saya dalam merintis usaha saya, sebetulnya saya tidak ada cita-cita seperti ini. Cuman saya memang menyukai prosesnya saja. Sehingga ketika saya tidak mengetahui hari ini apa yang saya punya, karena saya tidak pernah menghitung hasilnya, tapi saya memang asik dengan prosesnya. Satu contoh aja,
Saya sampai tidak ngerti BHT Pak Agung itu berapa hari ini. Saya tidak ngerti karena saya tidak melihat seberapa banyak biaya yang saya punya. Tapi saya memang uh, asik dengan prosesnya. Itu. Jadi sekali lagi saya mohon karena saya panjenengan pirsa bahwa saya itu orangnya katrok, lumayan. Ya enggak desa-desa banget sih ya. Masa ada teman-teman yang lebih desa ada. Ya, sedang-sedang saja. Tapi saya lagi, saya hari ini di dalam konteks bisnis, saya asik, saya nyaman dengan kebutuhan saya. Yang saya katakan di sini bahwa saya nyaman dengan kebutuhan saya, karena apa? Saya punya dagangan yang segede, itu kan gunung gua, itu gede-gede banget ya. Tapi saya tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik bisnis saya. Sehingga banyak ketika saya tidak bisa face to face, orang tidak percaya bahwa saya punya bisnis yang segede itu. Tapi ketika saya bisa face to face, orang baru, wah, Pak Agung gede-gede ya. Iya, gede-gede gunungnya. Nah, ini selogetan aja. Sehingga saya nanti mohon apa dikatakan pola dengan biar apa ya? Mohon di model. Mohon di model. Di model. Karena beliau itu seorang inspiratif yang luar biasa, ya. Dia punya apa ya, indera keenam, ilmunya ilmu langit. Ilmunya ilmu langit, indera keenamnya main ketika lewat Sragen, dia sudah indera baunya sudah mencium. Di Sragen itu ada Agung Bia, jadi modelnya diharap aja selesai. Nah, kemudian saya perkenalkan juga dari teman-teman yang hadir di beliau Mas Hendri, Mas Rofi, dulu dia naik generasi saya yang baju. Oh, nah ini sudah ya yang dari luar negeri, Mas apa? Mas Tino, sudah saya kenal semua karena ini alumnus semua. Kemudian juga Mas Rofi, itu naik generasi saya yang paling gede. Moga-moga beliau bisa meneruskan usahanya Bapak. Karena segede apapun usaha saya ketika naik generasinya tidak mau meneruskan akan tumbang juga. Tolong nanti modelnya disampaikan. Kemudian beliau Mas Hendri, beliau punya toko kain yang luar biasa, luar apa ya, cukup besar di tas Sragen juga, ya, toko kain, kosmetik, di Kotang juga ada, BH-nya juga ada. Kemudian yang beliau masuk itu dia dari Sentra Grafika, Digital Printing juga. Yang baju lorek beliau Pak Suparno, dia calon wakil Bupati Sragen, insya Allah. Dan sekarang masih menjabat di pensiun menjabat di BKK, direkturnya BKK Karangmalang. Nah, kemudian yang ini jago gombal yang baju merah ini, ya jago gombal karena dia itu setiap hari itu selalu pegang gombal. Gombal itu tahu ya, kain. Dia konveksi, dia pasarnya juga sampai ke Mas Tino juga, Timur-Timur, 27 provinsi dia kuasai juga. Dia jahit baju seragam, jahit kaos-kaos ya begini. Jadi kalau ada yang ini ada titiknya, ini dia sudah tertawa. Itu harganya pas sekian, itu dia tahu. Dia luar biasa juga. Uh, Kalau di sini karena Mas Amin, namanya Amin Dukun yaitu. Jadi nanti kalau ada masalah keluarga yang masalah mau cerai, anaknya rewel, datang ke beliau. Dia selain punya garmen besar, dia nyambi dari dukun. Nah, beliau Mas Eko sama istrinya, dia adalah pengusaha rumah makan. Setiap ada rest area yang ada diskon 20% di beliau yang punya. Ya, ya teman-teman ini kayaknya hari ini itu pengen
eh, ada semacam hari ini butuh suplemen. Tolong Mas Pras nanti tolong kita yang hari ini pengen haus lah, harus suplemen karena apa ya? Ya karena kita kendalanya adalah saya orang yang tidak mengerti bahasa ketika saya ketemu dengan seperti penjenengan dan teman-teman itu kayaknya kayak gimana ya? Antara bumi dan langit, antara matahari dan bulan. Ketika bulannya mulai kelihatan, mataharinya malu dia tenggelam. Ketika matahari kelihatan, bulannya malu dia tenggelam. Kayaknya saya juga seperti itu. Kalau ketemu orang yang pinter-pinter kayak penjenengan, kayaknya juga saya begitu rendahnya gitu. Makanya tolong saya diangkat biar menjadi tinggi, bisa uh, apa ya PD ketika ketemu dengan penjenengan. Dan sekali lagi, tolong bantu diangkat. Angkat. Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mungkin segitu perkenalan dan mohon maaf sekali lagi atas segalanya. Dan saya doakan ketika nanti kundur, semoga mendapatkan apa yang uh, beliau doa selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya terkaget-kaget tidak habis-habisnya ketika datang ke sini. Jadi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Prasetya Indrata, kebetulan menyelenggarakan beberapa kelas yang salah satu kelasnya itu pernah diikuti oleh Pak Agung. Dan ini kami sedang mengadakan satu acara namanya Air Meaningful Touring. Jadi touring dari Jakarta berhenti di Cirebon, kemudian di Semarang, kemudian di Malang, di Batu. Nah, sedianya dari Batu itu akan langsung ke Solo. Tapi kemudian rencana ini diganggu oleh undangan dari Pak Agung. Nah, Bu, mampir saja. Sudah lama saya nggak kontak dengan Pak Agung, akhirnya, oh menarik ini. Ini pasti ada sesuatu yang istimewa. Oke, kita agendakan akhirnya dari Batu ke Sragen. Sragen dulu. Tahu-tahu ada juga alumni pemilik hotel dan restoran Nirwana di Nganjuk minta makan siangnya di sana. Nah, di Solo pun sedianya tadi jam 7 sudah ditunggu juga oleh alumni kita, Mas Andika Harya, di satu tempat. Akhirnya karena begitu saya masuk, gudangnya beliau itu sebesar itu. Gunungnya itu sebanyak itu. Tuh, saya gantian gumun, gantian berheran-heran. Ternyata sebesar ini. Tadi persis seperti yang Pak Agung sampaikan, merasa kalau baru ketemu langsung baru orang itu kok besar. Nah, kemudian tahu-tahu ada kafet gambar BH. Oh, ini untuk sholat itu semakin khusyuk. Kemudian mengatakan ada studio tapi studionya jelek kata beliau ini. Tapi begitu kita masuk, loh, ini sudah bagus sekali. Nah, sampai begitu melalui ruangan ini, loh, kok sudah ada bapak-bapak di sini? Saya langsung, loh, kok ada ini? Nah, itu kan sesuatu yang kebalikannya.
Jadi justru saya pun berpakaian kan seperti berpakaian, kami ini berpakaian ya ala usiran aja gitu. Ya, terus sehingga dengan kekagetan-kekagetan ini malah kami ini merasa sangat terhormat, diperlakukan, diberikan pengalaman yang enggak mengira. Nah, sehingga saya kira kejagoan Pak Agung yang mengaku nyaman dengan kebodohan itu justru kekuatan, itulah kepintarannya. Levelnya beda. Jadi justru kami yang akan belajar dengan Pak Agung. Kalau Pak Agung mengatakan minder sama orang yang sekolah, beda. Orang sekolah belum tentu belajar. Orang nggak sekolah belum tentu tidak belajar. Karena belajar adalah insting manusia kan. Jadi manusia itu kalau bedanya binatang, begitu dia lahir dia tahu mau ngapain. Tetapi kalau manusia dia harus belajar dulu. Oh begini loh caranya, begini loh caranya. Nah, sekolah hanya tempat yang lebih teratur, tempat yang lebih untuk memfasilitasi. Tapi belajar kan tidak mesti dilakukan di sekolah. Dan proses belajar itu yang dilakukan oleh Pak Agung. Kalau Pak Agung menuduh kami, misalnya orang sekolahan, orang yang akademisi, nyatanya nggak punya gudang sebesar itu. Nyatanya belum pernah ekspor ke 7 negara. Jadi sesungguhnya saya dari tadi ini apa ya? Tapi karena kamu sudah telanjur diberi makan, Pak. Jadi bagaimanapun juga kan kita perlu membayar kembali. Kan? Maka dalam waktu yang singkat ini mohon izin Bapak Ibu, paling yang sering menjadi persoalan pada diri kita adalah bukannya kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya Pak Agung ingin skala bisnisnya menjadi jauh lebih besar, perputarannya menjadi lebih cepat, misalnya. Kemudian gudang-gudangnya bukan hanya di sini, akhirnya berkembang. Reseller, distributornya mau berkembang. Kemudian ada juga Bapak yang bahkan jangan jadi wakil bupati, langsung jadi wali kota. Amin. Tentu. Dan setiap kita pasti ingin sesuatu yang ingin lebih ya dari sekarang ini supaya hidup itu kan makin lama makin maju. Kan nggak apa-apa kita sekarang pakai Avanza, pengen Innova, habis itu pengen apalagi Alphard, itu boleh-boleh saja kan. Nah, ternyata kita ini sudah dirancang, makhluk yang sudah dirancang, sudah diberikan Tuhan potensi dan sumber daya dan modal untuk kita bisa mencapai yang kita inginkan. Selama yang kita inginkan ini terbayang jelas dalam pikiran kita, tubuh itu akan mencari jalannya sendiri, Pak. Jadi selama kemudian kita sudah jelas, aku mau seperti ini, bentuknya seperti ini, kedengarannya seperti ini, dampak yang dihasilkannya apa? Pentingnya kenapa? Kenapa ini penting? Terus, ini pentingnya kenapa lagi? Ini pentingnya kenapa lagi? Nah, begitu kita sudah jelas apa yang kita mau, kemudian kita sudah merasa ini penting, maka tubuh itu akan mencari jalannya sendiri. Sesuatu yang penting, pasti kita perjuangkan. Kalau kita malas, kita nggak memperjuangkan, pasti nggak penting. Nah, maka langkah pertama adalah memastikan bahwa apa yang kita inginkan itu sesuatu yang sangat jelas, dekat. Kalau yang tadi jauh, didekatkan betul, sampai jelas. Dan kemudian mengapa ini penting bagi saya? Begitu sudah dapat jawabannya, dia akan memberi energi bagi kita, sumber motivasi dari dalam.
Jadi nggak usah ngundang lagi motivator-motivator dari luar. Nggak usah ngundang saya lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya sumber motivasi, Pak. Sesuatu yang penting ini juga memberi selain juga memberi energi, juga memerintahkan diri ini untuk menjalankan MPC. Buh, piye caranya? Tahu-tahu tiba-tiba kok dipertemukan sama orang-orang yang bisa membantu kita. Yang tadinya belum kenal jadi kenal. Yang sudah lama nggak berhubungan kok hadir. Sesuatu yang menjadi halangan kok ada pintu keluarnya. Itu semua itu karena kita jelas di sini pentingnya sampai spiritual, pentingnya sampai ke Tuhan. Oh, ini karena memang ini menjalankan tugas saya sebagai manusia, hamba Tuhan, hamba Allah. Begitu kita jelas dan penting, dapat energi, tubuh mencari jalannya, energi akan datang. Nah, ini bahasa Inggrisnya nih. The energy flows where attention goes as directed by intention. Nah, artinya kalau bahasa ibadah kita innama akmalu bin niat. Amal itu kan di tubuh kan. Begitu niatnya kuat, tubuh itu kemudian mencari jalannya, mengamalkan. Nah, persoalannya sering yang terjadi adalah ada penghalangnya. Jadi bukannya kita nggak bisa ke sana, tapi ada penghalangnya. Nah, penghalangnya itu banyak. Cuma karena waktu kita cuma sebentar, cuma satu saja. Apa halangannya? Halangannya adalah kita merasa keberhargaan diri kita. Saya merasa berharga jika bisnis saya sukses, jika saya terpilih sebagai anggota dewan, jika saya menjadi wali kota, jika saya naik mobil ini, jika saya dikatakan bagus sama orang lain, jika saya dipuji. Nah, artinya kita menghubungkan harga diri kita dengan sesuatu di luar diri kita. Nah, inilah persoalannya. Sehingga kalau kita sedang tidak dipuji, kita sedang tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain, kita sedang bangkrut, kita sedang jatuh, kita sedang kesulitan apapun, kita merasa terhina, minder, tidak berharga. Nah, inilah kekeliruan pengasuhan kita sejak zaman dulu yang selalu menghubungkan harga diri kita dengan kondisi kita. Kalau kamu nilainya bagus, minimal 9, kamu baru anak mama. Yang namanya anak papa itu rankingnya 3 besar. Maka begitu si anak tertekan kemudian nilainya jelek, dapat ranking 4 saja, itu sudah merasa harga dirinya nggak berharga karena nggak diterima pengakuannya oleh orang tua. Nah, inilah salah satu penghalang terbesar yang membuat akhirnya merasa saya kalau nggak jadi orang yang terpelajar, saya kok rasanya minder. Wah, kalau ukuran bisnis saya, size bisnis saya itu nggak sebesar itu, kok kayak saya minder. Jadi minder itu adalah hasil dari kita tidak memiliki keberhargaan diri yang tidak tergantung dengan. Kenapa? Ternyata kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah itu maha sempurna. Maka ciptaannya pasti sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna. Tidak mungkin kita sebagai manusia ini diciptakan tidak sempurna. Karena pencipta kita adalah yang maha sempurna. Karena kita sudah sempurna, maka kita diberikan modal pengetahuan, pengalaman, mampu belajar walaupun nggak sekolah, kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan berucap, kemampuan bertindak.
Maka kalau kita pun gagal, yang gagal itu bukan saya. Karena gagal ini tidak menjatuhkan harga diri saya. Kenapa? Karena saya adalah makhluk yang berharga ciptaan Tuhan. Karena yang gagal itu bukan saya, yang gagal adalah rencana saya. Yang gagal adalah tindakan saya. Kegagalan ini terjadi karena saya belum tahu aja caranya. Saya belum punya skillnya, belum punya pengalamannya, belum punya pengetahuannya. Nah, maka yang membebaskan diri kita dari hambatan-hambatan ini adalah akhirnya kemampuan kita untuk menerima diri kita apa adanya, bahwa setiap kita pasti punya wilayah goblok masing-masing, Pak. Saya ini banyak gobloknya. Kegoblokan saya tandanya apa? Saya terkagum-kagum dengan gudang segitu besar, dengan koleksi gunung yang segitu. Wah, nggak kepikiran saya itu. Artinya apa? Kan saya boleh jadi pinter di ngomong tentang pikiran manusia, tapi belum tentu pinter action. Tuh, Bapak itu pinter action. Dan itu kan masing-masing punya wilayah. Kalau Bapak merasa, oh saya bodoh. Benar, ya memang saya juga bodoh. Kita semua bodoh. Tapi justru kebodohan ini yang menyadarkan kita, bodoh itu bukan tentang saya. Bodoh itu hanya tentang kebelumadaan pengetahuan saya. Belum terlatihnya skill saya. Hanya itu saja. Sehingga dengan menghargai diri, menerima diri, kemudian menghargai diri dan mensyukuri diri, saya sudah punya sumber daya yang diberikan Tuhan kepada saya, maka saya akan mampu belajar untuk menutupi sedikit demi sedikit kebodohan saya. Jadi kalau nyaman dalam kebodohan, dan dengan nyaman itu justru belajar untuk menutup kebodohan, dan setiap satu lapis kebodohan sudah ditutup, akan terlihat lagi lapis kebodohan yang lebih tinggi. Nah, justru di sini pernyataan nyaman terhadap kebodohan adalah sebuah kecerdasan. Jadi kata kuncinya, selama kemudian kita menerima diri apa adanya, kemudian menghargai diri, sudah punya potensi, dan menakjubi pencipta kita, dan kemudian menyadari bahwa kebodohan itu sesuatu yang wajar saja, dan memang kita punya bodoh. Hanya orang yang sudah merasa berharga yang mampu mengakui dirinya bodoh. Hanya orang yang punya keberhargaan diri yang bisa rendah hati, mengizinkan dirinya untuk bodoh dan salah. Sebab orang yang melarang dirinya untuk bodoh dan salah karena takut kelihatan bodoh dan salah, justru dia yang nggak punya harga diri. Sehingga dia melarang dirinya untuk salah karena mempengaruhi harga dirinya. Kalau orang sudah punya harga diri, tenang sekali. Mau ketemu siapa saja, masing-masing punya kebodohannya, punya kepintarannya, akhirnya aku tak belajar situ. Nanti beliau-beliau juga akan belajar kok sama kita. Nah, akhirnya kami juga di Inti Makna yang menyelenggarakan training-training ini juga, kami pun menjaga diri untuk berbisnis itu jangan sampai terjadi dengki. Karena dengki ini merusak rezeki kita. Hanya orang yang punya keberhargaan dirilah yang mampu tadi rendah hati dan bisa dengan mudah menyingkirkan dengki kita. Karena dengki ini ketidakrelaan kita untuk orang menjadi lebih baik dari kita. Padahal dengan mengakui orang lain lebih baik dari kita, kita justru punya kesempatan untuk belajar kelebihan orang itu untuk meningkatkan kita. Nah, saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan ini, wah, aku nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin saya sedang menggarami lautan.
Karena beliau ini nggak usah terlalu banyak bicara, cukup dengan bukti. Iya. Oh, kayaknya Pak Agung ini Dok Sadina nggak? Iya. Iya. Cuma bulu putih aja. Dan nasibnya pun loh, karena tadi kan di apa di gudang bilangnya iseng-iseng itu dan nggak tahu mau ngapa-ngapain, itu nggak tahu merendah atau bagaimana ya. Tapi kalau kita belajar neurologi ke level, Om, tadi kan masalah nggak sekolah dan keyakinan. Jadi ada perilaku lingkungan, perilaku, kemampuan, belief. Nah, Pak Agung itu benar nggak nih Om? Contoh orang yang punya belief, keyakinan, masalah sekolah itu di bawahnya, kemampuan itu di bawah, karena keyakinan Pak Agung belum mencari ilmunya, gitu. Jadi contoh yang ada di level pemikiran neurological level itu. Nah, kalau ini istilahnya agak keren ini. Neurological level itu. Kelasnya di kelas berisi. Ini kelas buat kita nih, buat kita yang jalan. Kemampuan itu kalau saya orang DPS 3 dong, tapi dia nggak yakin sama dirinya bahwa aku nggak bisa kok bikin usaha besar, aku nggak bisa kok berpikir sesuatu yang membuat jalan akhirnya sukses. Akhirnya sekolah itu jadi apa kan Mas? Beda sama makanya belief itu ada di atasnya kemampuan. Jadi itu ada di atas itu. Jadi dia yakin dulu. Yakin nih, BH ku ekspor. Yakin nih, aku menghidupi sekian orang. Yakin. Nah, Pak Agung lagi bisa nih ngasih ke orang-orang banyak itu yang sekolah. 2 jempol, Pak. Aku dapat itu, itulah energi yang mengalir dari niat-niat besar itu. Jadi semakin besar niat-niat kita, semakin memberi energi yang besar juga untuk kita. Bergerak dan menjagai kita. Wah, luar biasa. Ada yang mau ngomong? Oh, boleh, monggo. Monggo. Ini cuma kebetulan. Kebetulan. Tapi kebetulannya kan dirawat, ditumbuhkan. Karena saya yakin nggak mungkin sebesar itu kan. Awal pasti dari yang kecil dulu. Kemudian ditumbuhkan, dirawat, dijaga, dan itu ya kebetulan yang tidak kebetulan. Om, di grup ada yang nanya nih. Iya, boleh. Tulisan Agung BH itu, Mbak Dela, saya. Mbak siapa itu ya? Iya, itu Agung BH itu apakah BH itu nama panjang dari Pak Agung atau BH itu memang usahanya BH? Usahanya BH karena saya harus membranding sesuatu yang tidak ada di dunia. Nah, kalau itu berusahanya BH, luar biasa ya PD-nya. Di neurological itu next lagi Om. Identitas. BH identitas. Jadi gini ya. Bahkan kan tadi branding. Mosok itu kebetulan kan enggak kan? Jadi saya memang kedepankan satu personal brandingnya. Ya. Nanti dia itu semua orang ngerti. Orang yang mengangguk aja, yang perempuan pasti tahu dia. Tidak sesuatu yang aneh. Tapi ketika laki-laki seorang pria yang berkumis, dia merangkul dia kayak di maskot saya, itu sulit hilang ketika mata sudah melihat. Ini kan nempel sulit hilang. Jadi orang yang pernah melihat maskot saya itu kalau ke Solo belum foto sama bis saya itu ada di belum Solo. Ada di depan. Ada di depan bisnya itu bis karyawan yang bisa lebar karena di sini karyawan saya ngomong karyawan itu sebetulnya kaku ya. Kaku banget, saya tidak pernah ngomong karyawan ya. Karena beliau itu yang ternyata yang membuat saya kaya. Tanpa tangan beliau saya tidak bisa seperti ini. Makanya saya punya cita-cita besar. Kalau orang datang ke sini hanya melamar kerja, tidak saya terima. Kalau pengen belajar, saya terima. Karena dengan beliau belajar, dapat duit, dapat cuan. Tapi kalau dia cuma pengen bekerja, dapat cuan. Tapi ilmunya tidak dapat. Ya, makanya saya sudah wanti-wanti, termasuk Mas Tauri. Kamu ikut saya 2-3 tahun, tidak bisa mandi, tidak usah ikut saya, pulang aja sekarang.
Jadi orang yang ke sini itu yang selalu yang mantannya kanan saya. Kamu keluar harus punya usaha sendiri, minimal jadi akar saya. Ya, kalau istilahnya punya tumbang akarnya pasti akan bersemi lagi. Karena apa? Di dalam filosofinya adalah yang bisa mengalahkan guru itu hanya murid. Hari ini yang murid saya adalah akar sama. Terima kasih untuk pandang jauh. Saya tidak mau. Ini loh, coba Mirip sama megang BH kumisan kan, pria kan, itu tidak merasa malu toh. Itu karena apa coba? Sudah nyaman. Pengen tidak haus saja. Kalau haus kan tinggal begini nggak usah. Itu artinya sebetulnya Pak Agung sudah memiliki self esteem kan? Keberhargaan diri yang tidak tergantung dari penilaian orang. Mbak, reflek aja. Lihat punggung saya apa ini. Weh. Tidak sadar ya. Inilah totalitas dari branding tadi. Termasuk kita pakai kaos yang ada pentungan merah ini kan juga sebetulnya sok-sokan kita ya. Belum terstruktur seperti beliau ini. Ya, ini justru kan berarti kita yang dapat pelajaran besar. Tadi akar yang mengalahkan guru itu hanya murid-muridnya. Ini siap nih mengalahin gue nanti. Saya kira Pak Agung. Tapi sedih saya potong ya. Oke. Jangan sakit hati ketika muridnya nyalip. Oh iya. Pesannya ada Pak Prasaja. Oke. Nah, ini kan Alhamdulillah, amin. Murid saya bisa lebih banter larinya daripada saya. Iya. Sorry ya. Alhamdulillah. Itu sampai merinding saya. Guru. Pak Agung guru kita ini. Nah, teman-teman, karena kita juga dadaan yang di Zoom, teman-teman di Zoom, dan saya juga sudah kan namanya menjaga janji, menjaga integritas. Alhamdulillah di sini kesampaian, di sana juga jangan sampai nggak kesampaian, maka kami mohon izin untuk pamit dan mengucapkan banyak terima kasih. Oh, monggo. Tapi nggak sampai ini, Pak. Oke, terima kasih ya. Tidak basa-basi soalnya waktunya singkat. Karena kita sudah pernah tambah ya untuk dinamika bisnis sekarang dan yang akan datang. Insya Allah. Doakan kita tetap silaturahmi kita tetap terjaga. Ya. Untuk situasinya, Oh, situasinya. Oh, saat ini. dinamika yang saat ini. Masalah itu tidak pernah ada di luar, Pak. Di luar itu sesuatu yang netral. Masalah itu selalu ada pada diri kita. Ada orang mengatakan, oh asuh. Ada orang kemudian tersinggung dan marah. Orang yang lainnya, lucu. Orang ini kok nggak bisa bedain antara anjing sama manusia. Ada orang lain mengatakan, jangan-jangan ada sebabnya. Jangan-jangan perbuatanku yang membuat dia mengatakan itu. Wah, aku mau introspeksi. Asuhnya sama, tapi respon tiap orang itu kan berbeda. Berdasarkan apa? Berdasarkan makna yang diberi kepada situasi. Maka nanti ke depan ini bisnis itu, di samping sekarang kita baru mulai sembuh dari COVID, sudah mulai bisa tertata lagi, tapi kita nggak tahu nanti siapa presiden yang akan memimpin, dan itu pasti akan mempengaruhi regulasi, mempengaruhi iklim usaha. Respon-respon pemerintah yang baru terhadap situasi usaha juga kita belum tahu. Nah, maka yang paling baik adalah kita sendiri yang menyiapkan, mengantisipasi. Jadi, oke, kalau di setiap situasi itu pasti penuh dengan potensi
peluang atau penuh dengan ancaman, itu ternyata tergantung apakah kita sudah punya kekuatan atau belum. Kalau kita punya kekuatannya, kita siap dengan ilmunya, maka satu fenomena itu bisa kita anggap sebagai peluang. Tapi kalau kita lemah, pasti fenomena yang sama akan kita anggap sebagai ancaman. Jadi satu-satunya cara untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya sekarang dalam pikiran kita. Kita mau masa depan kayak apa? Jelas, kuat, nanti tubuh akan membantu mencari jalannya. Itu aja, Pak. Turun. Pamit Pak Agung ya. Terima kasih sajiannya dan juga ilmu yang diberikan. Ilmu tingkat tinggi. Terima kasih ya. Kita foto bersama ya. Teman-teman yang di Zoom, terima kasih atas hadirnya walaupun singkat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.